Seperti yang sudah aku ceritakan kemarin, saat heboh kabar kecelakaan yang menimpa artis dangdut itu, banyak sekali cerita berantai yang dikirim oleh orang-orang ke smartphone, termasuk ke smartphoneku. Ada banyak cerita yang kudapatkan, tapi hanya satu yang menurutku menarik. Cerita tentang anak yang hilang dan ditukar dengan anak jin. Entah ini benar atau tidak, aku kesulitan untuk menemukan sumber cerita asli karena mendapatkannya dari pesan berantai di smartphone. Aku juga agak lupa dengan cerita detailnya. Tapi kira-kira begini kisahnya. Ada sebuah keluarga kecil yang berniat menghabiskan akhir pekan ke Bandung. Anggota keluarga ini 4 orang, terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak tertua perempuan berumur sekitar 13 atau 14 tahun, sedang mengalami masa transisi dari anak-anak ke remaja. Sebenarnya, dia tidak ingin pergi ke Bandung karena sudah ada janji dengan teman-temannya untuk menghabiskan hari libur. Namun kedua orang tuanya tidak berniat meninggalkan dia sendiri di rumah dengan pembantu saja. Jadilah dia terpaksa ikut. Tapi si anak perempuan terus-menerus cemberut sepanjang perjalanan. Anak kedua laki-laki, berusia sekitar 7-8 tahun. Mereka berangkat dari Jakarta pada Jumat malam, sepulang ayah mereka dari kantor. Sepanjang perjalanan ini, si anak gadis tidak berkata sepatah kata pun. Dia berusaha tidur atau menyumpal telinganya dengan iPod dan mendengarkan lagu-lagu kesukaannya. Orang tuanya pun berusaha untuk tidak mengganggunya. Mereka percaya nanti ketika sudah di Bandung, anaknya ini akan lupa dengan kemarahannya dan akan menikmati liburan mereka. Jadilah mereka mendiamkan si anak yang sedang ngambek itu. Di tengah perjalanan saat berada di tol Cipularang, dalam pesan berantai yang berisi cerita ini tidak disebutkan di kilometer berapa, tiba-tiba mobil mereka mogok, mati mendadak dan tidak bisa nyala lagi. Walau si ayah berkali-kali mencoba untuk menyalakannya. Kondisi jalan tol gelap, rest area juga masih jauh. Si ayah berusaha mencoba untuk terus menyalakan mesin mobil, tapi tidak berhasil. Saat ayahnya sibuk menyalakan mobil, tiba-tiba anak laki-lakinya ingin buang air kecil. Dia sudah tidak tahan. "Ya sudah, buang air saja di pinggir mobil," sahut ibunya. Sementara itu, anak perempuannya terlihat tenang di kursi belakang ketika adiknya turun dan buang air kecil. Adiknya tidak menutup pintu. Ibunya pun ikut turun saat ayahnya memeriksa mesin mobil. Tidak ada kerusakan apapun. Ketika anaknya selesai buang air kecil, si ayah mencoba menyalakan lagi mesin mobil. Ajaib, mesin itu kembali menyala. Mereka meneruskan perjalanan lagi dan menghabiskan 2 hari di Bandung untuk berlibur, berwisata kuliner dan belanja. Tidak terjadi keanehan apapun selama liburan. Hanya anaknya yang perempuan itu tetap ngambek. Dia lebih memilih tinggal di hotel saat siang hari. Saat ayah, ibu dan adiknya pergi, dia mengatakan ingin tidur. Kedua orang tuanya tidak ingin memaksa karena dia mengamuk bila dipaksa. Ganjilnya saat malam, dia mau diajak keluar dan makan. Hal yang membuat orang tuanya sedikit bingung
Saat makan, anak perempuannya ini seperti kesurupan. Dia makan sangat banyak, terutama daging. Bahkan saat mereka makan stik daging, anak perempuannya ini memesan stik dengan kematangan medium. Seingat ibunya, si anak tidak suka memakan stik dengan tingkat kematangan seperti itu. Namun keduanya tidak protes. Singkat cerita, malam Senin mereka kembali ke Jakarta karena besok ayahnya harus kembali bekerja. Keganjilan kembali terjadi. Mobil mereka kembali mogok di tempat yang sama. Bedanya sekarang di jalur menuju Jakarta, bukan Bandung. Seperti saat berangkat, ayahnya berusaha menyalakan mobil dan mengecek mesin. Tiba-tiba saja anak perempuannya turun dari mobil. Tentu saja ibu dan adiknya terkejut. Ketika ditanya, dia bilang ingin buang air kecil. Ibunya segera turun. Bagaimanapun, anaknya sudah beranjak remaja. Bukan hal yang bagus jika anak perempuannya buang air kecil di pinggir jalan. Ibunya ingin mencegah dan mengatakan bahwa nanti mereka akan berhenti bila sudah ketemu rest area. Tapi si anak perempuan itu sudah berjalan ke arah pepohonan untuk buang air kecil. Ketika mobil itu kembali menyala, si anak perempuan tidak kunjung kembali. Bahkan ayah, ibu dan adiknya menyusul ke bawah pohon pinggir tol itu. Namun anak perempuan itu raib. Dia menghilang tanpa jejak. Karena panik dan tidak kunjung menemukan anaknya, si ayah menelpon petugas jalan tol atas kehilangan itu. Yang membuat ayah itu terperanjat, petugas tol mengatakan bahwa mereka menemukan seorang anak perempuan kira-kira berusia 13-14 tahun 2 hari lalu di kilometer yang sama saat pagi hari. Tapi berbeda jalur. Anak itu terlihat bingung, menangis dan syok. Dia tidak bisa diajak bicara dan sepertinya ketakutan. Sang ayah lalu meminta ciri-cirinya. Mereka terkejut ketika petugas tol menyebutkan ciri-ciri anak yang ditemukan. Sama persis dengan anak mereka. Bahkan baju yang dipakai saat anak itu ikut berangkat ke Bandung hari malam Jumat lalu juga sama. Akhirnya, mereka tergesa menuju kantor tempat petugas tol menampung anak perempuan yang bahkan fotonya sudah mulai disebar oleh petugas tol. Ayah, ibu dan adiknya terkejut begitu melihat anak perempuan yang ditemukan itu. Anak perempuan itu benar-benar anak mereka. Saat melihat ibunya, gadis itu menjerit dan menangis. Selama 2 hari dia tidak bisa diajak bicara. Jeritan dan tangisan karena melihat ibunya itulah yang membuatnya tersadar. Usut punya usut. Berdasarkan cerita si anak, saat adiknya keluar untuk buang air kecil dan ibunya pun turun dari mobil, dia ikut turun. Melihat ayahnya memeriksa mesin mobil. Setelah itu, tiba-tiba semua menjadi gelap. Seolah-olah ada kabut yang menutupinya. Dia kebingungan lalu berteriak-teriak memanggil ayah, ibu, dan adiknya. Namun tidak ada yang menyahut. Ketakutannya semakin bertambah ketika dia melihat pemandangan mengerikan. Katanya, dia melihat orang tanpa kepala, anak-anak bertaring dengan kepala plontos, perempuan melayang, dan hal-hal mengerikan yang seumur hidupnya belum pernah dia lihat. Pemandangan itulah yang membuatnya syok dan ketakutan setengah mati, hingga dia linglung dan tidak bisa diajak bicara. Begitulah cerita yang kubaca dari pesan berantai di smartphone saat heboh kecelakaan di tol Cipularang.
Dan orang-orang mulai mengait-ngaitkan kejadian demi kejadian tragis di tol itu dengan hal-hal berbau mistis. Ada yang mengatakan daerah sepanjang tol itu dulunya adalah hutan rimba tempat orang-orang melakukan pertapaan, serta mencari kekayaan dengan jalan sesat alias pesugihan. Oleh karena itulah, aura negatif di daerah itu sangat kental. Entah benar atau tidak, namun begitulah yang tersiar. Sekarang, apa kamu percaya akan hal-hal mistis yang terjadi di tol Cipularang itu? Atau justru kamu berniat membuktikan sendiri kebenaran cerita yang beredar seperti yang dilakukan oleh dua teman kos Arif? Silahkan saja, jika kalian berani.